Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan sukses selalu tentunya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, selamat pagi. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman kunci sukses, 5 kunci sukses budidaya pisang Cavendish. Jadi untuk agar mengerti, mohon untuk melihat video ini agar tidak di skip ya teman-teman. Jadi yang pertama kuncinya ialah pemilihan bibit. Jadi kalau berdasarkan pengalaman saya, biasanya kalau di pisang ini, kalau masalah bibit itu tidak mesti bibit yang kultur jaringan ya teman-teman. Karena pengalaman saya, penentu keberhasilan budidaya pisang itu adalah rawatan kita. Bukan dari unggul, bibit kultur jaringan, bibit sistem ini, sistem dongkel, yang polybag, bukan. Jadi kunci suksesnya itu adalah perawatan kita. Memang kalau kita menggunakan bibit kultur jaringan, tentunya kita bisa memilih bibit dari satu pohon sama dia sifatnya atau sama dengan cirinya nanti dengan keturunannya. Jadi seperti itu. Yang terpenting bagi saya biasanya dalam pemilihan bibit adalah bibit yang tidak kena penyakit ya teman-teman. Itu yang paling utama. Bibit tidak kena penyakit, rawatan kita yang penting maksimal. Baiklah teman-teman, untuk yang kedua adalah waktu penanaman. Jadi untuk waktu penanaman, usahakan teman-teman menanamnya pada awal penghujan. Jika teman-teman sanggup untuk membuat irigasinya, tidak masalah menanam di bulan kemarau. Tapi bagaimanapun itu teman-teman, air hujan itu sangat berbeda kesuburannya dengan air yang kita datangkan ya teman-teman. Karena air hujan itu sangat subur. Jadi usahakan memang di awal musim penghujan. Karena nanti bakalan cepat pertumbuhan tanaman kita jika sering kena hujan. Dan kita tidak berat dalam pengairannya. Jadi seperti itu teman-teman. Dan selanjutnya yang ketiga adalah pengolahan lahan. Jadi sama-sama kita ketahui bahwasanya di video saya sudah lengkap ya teman-teman. Sudah saya videokan semuanya. Mulai dari jarak tanam. Teman-teman bisa menggunakan jarak 2x3. Itu jarak standar, jarak yang ideal ya teman-teman. Untuk pengolahan lubang, pengolahan tanah itu kita menggunakan lubang 40x40 dengan kedalaman disesuaikan. Pupuk yang kita gunakan adalah pupuk kandang sebagai pupuk dasar, pupuk NPK juga bisa, dan jangan lupa juga ditambahkan dolomit. Buka saja di video saya yang sebelumnya, sudah lengkap saya videokan ya teman-teman. Jadi sebenarnya hari ini kita sambil memanen pisang juga ini teman-teman. Sambil memanen pisang. Jadi ada beberapa tandan kita panen hari ini, pesanan dari teman saya. Jadi seperti ini teman-teman. Ini akan kita panen. Ini berapa sisir ini? 1 2 3 4 5 6 7 8 10. Baiklah teman-teman, seperti yang saya bilang di video saya sebelumnya, acara memanen pisang itu. Mas, tolong bantuin pegangin kamera saya mas, ini mas. Jadi kita memotong itu ke mana arah condongnya. Ya teman-teman,
kemana arah condongnya. Jadi motongnya kemana arah condongnya. Tolong pegangin Mas. Nih, dari sini Mas. Oke teman-teman, agak jauh koaknya teman-teman. Baiklah, kita lanjut yang keempat. Yang keempat adalah perawatan kita. Perawatan kita, pemupukan. Seperti yang saya bilang di video-video saya sebelumnya, kalau saya pupuk itu menggunakan NPK saja ya teman-teman. Yang penting kita rutin pemberiannya NPK 100 gram di setiap bulan. Jadi seperti itu teman-teman. Pokoknya kita yakin bahwasanya dengan perawatan sederhana kita ini mendapatkan hasil yang baik. Saya berani berbicara karena saya sudah menjalaninya teman-teman. Karena saya bukan hanya memvideokan. Di sini saya berperan sebagai petani yang berbicara apa adanya. Pokoknya seperti apa yang saya laksanakan di sini, saya akan selalu share kepada teman-teman semua yang melihat video ini. Yang terakhir, program anakan. Jadi kita menanam pisang tidak boleh melihara banyak ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat seperti ini. Ini yang sudah berbuah. Ini yang nyusul bakalan setelah ini, baru itu adiknya lagi. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi memang ada juga yang bilang kepada saya, itu di belakang rumah saya tidak ada di program bagus kok Mas katanya. Memang berbeda sekali teman-teman yang kita budidayakan sama yang kita tanam di pekarangan rumah. Karena biasanya di pekarangan rumah itu dia tidak berkompetisi. Dalam hidupnya tidak berkompetisi, hanya fokus dia sendiri yang hidup. Biasanya kadang-kadang dia hidupnya dekat buangan air dari rumah tangga ya teman-teman, limbah rumah tangga. Jadi biasanya memang subur yang seperti itu. Berbeda sekali. Satu pun juga masalah tanaman ini saya sudah rasakan itu sangat berbeda teman-teman. Yang kita niatkan untuk kita makan sendiri dan yang kita niatkan untuk komersil itu sangat berbeda. Jadi kalau yang untuk kita niatkan untuk kita kebunkan itu memang betul-betul harus kita rawat. Baiklah teman-teman, saya akan lanjut memanen lagi ya teman-teman. Baiklah teman-teman, alhamdulillah kita sudah selesai memanen untuk hari ini ya teman-teman. Untuk pesanan teman saya ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tandan, alhamdulillah. Oke, baiklah teman-teman, untuk selanjutnya saya akan memperlihatkan kepada teman-teman bagaimana cara saya menyisiri pisang. Mas, mana pisau kita tadi Mas? Tolong pegangkan handphone ini Mas. Nah, pegang sini Mas. Biar saya contohkan ke teman-teman bagaimana cara kita menyisiri. Nah, jadi yang pertama teman-teman, ini kamera sini teman. Mas, bismillahirrahmanirrahim. Kita menggunakan, sebenarnya bisa kita menempah pisau ya teman-teman, khusus. Jadi kita menggunakan cutter ini aja karena tajam seperti ini. Jadi pelan-pelan, jangan sampai terkena. Jadi kita harus, memang ada cara menyisiri, mengambil ininya langsung. Contoh seperti ini, nih. Ini nih diambil gini seperti ini. Cuman nanti takutnya kalau buah kita ini untuk ditahan lama tidak bisa tahan ya teman-teman, karena cepat mengering. Jadi
kita harus sisakan ininya sedikit. Baik mas, kesini lagi mas, lihat semua. Jadi seperti ini cara saya teman-teman. Alhamdulillah sudah selesai ya teman-teman. Alhamdulillah. Terima kasih telah menonton. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, dilancarkan dalam segala urusan dan aktivitas, dan tercapai yang kita cita-citakan. Pokoknya untuk teman-teman saya dimanapun berada di seluruh Indonesia maupun di luar Indonesia, pokoknya yang penting kita yakin, jangan mikir nanti kalau diganggu monyet bagaimana, ini bagaimana, segala macam bagaimana, perawatannya bagaimana. Yang penting kita tanam dulu. Lebih baik terlambat memanen daripada terlambat menanam. Karena kalau sudah kita menanam, pasti ada yang bakalan kita panen sesuai dengan usaha kita, sesuai dengan kemaksimalan kita dalam merawatnya. Begitu juga hasil yang kita dapatkan. Selebihnya serahkan sama Yang Maha Kuasa. Lebih dan kurang saya ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Budidaya menyatukan kita. Sampai jumpa. Sekian dan terima kasih.